Halo, assalamualaikum ana ustazah. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga ana ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak ustazah jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya nak. Oke anak ustazah, kita lanjutkan ya nak ya pada pembelajaran tematik tema 3 subtema 4 pada pembelajaran ketiga. Oke, pernahkah anak ustazah mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud dengan pemanasan global dan perubahan wujud yang seperti apa yang terjadi pada pemanasan global? Untuk itu, mari kita baca wacanah di bawah ini ya nak ya. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global ini terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Kemudian, pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor, dan juga asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global, caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan pada tanaman, lalu menghemat pemakaian listrik dan air. Ya nak ustazah, pemanasan global itu merupakan proses peningkatan suhu rata-rata di bumi ya nak ya. Baik itu pada lapisan atmosfer, daratan, dan lautan. Jadi untuk mengurangi pemanasan global ini, kita mesti mengurangi asap kendaraan. Selain mengurangi polusi udara, juga dapat mengurangi macet. Jadi kalau misalkan dekat, lebih baik menggunakan sepeda atau jalan kaki ya nak ya. Terkecuali jauh baru kita gunakan kendaraan motor ataupun mobil. Dan juga kita juga harus menanam pohon sedini mungkin. Karena apa? Karena pohon itulah nak yang menyerap setiap polusi udara dan juga menjaga agar tidak terjadinya banjir saat hujan lebat turun. Seperti itu ya nak ya. Juga kita harus menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, tadi anak ustazah telah membaca tentang pemanasan global. Kemudian, tuliskanlah kosakata baru yang anak ustazah ketahui dari bacaan di atas dan temukan arti kata-kata tersebut dalam kamus. Nah, ini sudah ustazah siapkan ya nak ya, kata-katanya apa yang telah kita baca tadi dan artinya apa. Jadi silakan anak ustazah salin saja ya nak ya, karena akan lama kalau harus mencari di kamus. Jadi ustazah langsung bikin di sini biar semua anak ustazah sama rata. Tetapi tugasnya dari kata yang telah ustazah siapkan tadi, tinggal anak ustazah buatlah kalimat dari kata tersebut. Nah, kalau buat kalimat ini tiap anak tidak bisa sama ya nak ya. Tidak akan mungkin sama karena satu kepala itu beda pendapatnya masing-masing. Jadi anak ustazah tinggal buat kalimatnya saja ya nak ya. Selanjutnya silakan anak ustazah kerjakan ya nak ya, halaman 197 dengan 198. Silakan anak ustazah kerjakan secara mandiri
dan cari jawabannya pada wacana yang telah kita baca tadi ya nak ya. Karena jawabannya ada di sana, mulai dari yang dimaksud pemanasan global itu apa, bencana yang terjadi jika plan pemanasan global itu dibiarkan, dan bagaimana caranya untuk mengurangi laju pemanasan global. Semua jawabannya ada pada wacana yang telah kita baca tadi ya nak ya. Silakan dikerjakan anak ustazah. Selanjutnya, kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pemakaian kendaraan seperti mobil ataupun motor. Lakukan gaya hidup sehat, gunakan sepeda untuk jarak tempuh yang dekat. Sekarang coba perhatikan yang dilakukan Siti dan teman-temannya ya nak ya. Coba dilihat, Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 90 menit. Berapa jam waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju ke sekolah dengan menggunakan sepeda? Nah, bagaimana anak ustazah cara menjawabnya? Ingatkah anak ustazah dengan cara mengubah satuan jam ke menit? Masih ingat tidak anak ustazah? 1 jam itu berapa menit? Ya, jawabannya adalah 60 menit. Jadi diingat-ingat ya nak ya, 1 jam itu 60 menit. 1 jam itu 60 menit. Wah, kalau 90 menit dan soalnya ditanya berapa jam, kita kurangkan terlebih dahulu nak. 90 dikurang 60. Sisanya berapa? 30. Sedangkan 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi 90 dikurang 60. Jadi kita dapat 60-nya ini 1 jam, sisanya 30. Jadi berapa jam dan waktu yang ditempuh ialah 1 jam 30 menit. Seperti itu ya nak ya, cara cepatnya untuk mengubah menit ke jam ataupun mengubah jam ke menit. Nah, anak ustazah, di sini ada yang namanya permainan bingo. Permainan ini dilakukan secara berkelompok dan setiap kelompok terdiri atas 2 siswa dengan menggunakan kartu yang ada di buku siswa. Setelah digunting menjadi bentuk kartu, kemudian kartunya diacak dan diletakkan di tengah pemain dalam keadaan tertutup. Setiap siswa mendapatkan gilirannya secara bergantian untuk mengambil kartu. Karena tidak memungkinkan untuk kita melakukan permainan ini, jadi kita skip saja ya nak ya, kita lewati dan tidak usah kita bahas. Kita langsung lanjut ke soal matematika di halaman 202. Selanjutnya, menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam lebih 30 menit, sedangkan pada malam hari selama 4 jam lebih 45 menit. Lalu pertanyaannya, berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Ini langsung kita jawab ya nak ya, melalui penjabaran jalannya seperti ini. Jadi coba kita perhatikan jalannya. Kita tulis dulu satuan waktunya ya nak ya. Di sana ada 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit. Cara menjawabnya yaitu kita lihat anak panahnya ya nak ya. Kita jumlahkan terlebih dahulu yang sama-sama satuannya jam ya nak ya. Jadi di situ 1 jam ditambah 4 jam. Nah, kita jumlahkan 1 jam ditambah 4 jam sama dengan 5 jam. Setelah selesai urusan kita dengan menjumlahkan yang sama-sama satuan jam, kemudian barulah kita menjumlahkan yang satuannya sama-sama menit, yaitu 30 menit ditambah 45 menit. Maka hasilnya adalah 75 menit. Kemudian karena 75 menit ini masih ada waktu 1 jam, jadi kita pecah ya nak ya. 75 menit ini diganti menjadi
1 jam. 1 jam itu 60 menit. Jadi 75 dikurang 60, sisanya adalah 15. Jadi 1 jam lebih dari 15 menit. Jadi kesimpulannya 1 jam 30 menit ditambah 4 jam lebih 45 menit, maka jawabannya adalah sama dengan 5 jam. 5 jam ini dari 1 ditambah 4 tadi ya nak ya. Kemudian ditambah 1 jam 15 menit, ini dari gabungan dari 75 menit ya nak ya. Maka kita jumlahkan 5 ditambah 1 yaitu 6 jam, dan lebihnya yaitu kita turunkan saja 15 menit. Nah, seperti itu ya nak ya. Oke, kita langsung ke contoh soal berikutnya ya nak ya. Di sini Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman yaitu 1 jam lebih 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam lebih 55 menit. Lalu berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum? Jadi kita pertama-tama kurangkan jam, kemudian kurangkan menit. Kita lihat satuan waktunya yang sama ya nak ya. Pertama di sini lihat 1 jam kita kurangkan dengan 1 jam, maka hasilnya adalah 0 jam. Oke, 1 jam dikurang 1 jam maka hasilnya adalah 0 jam. Lalu setelah ke jam kita ke menit, kita kurangkan yang menitnya. Di sini ada 55 menit dikurang 30 menit, maka hasilnya adalah 25 menit. Jadi 1 jam lebih 55 menit dikurang 1 jam 30 menit, maka hasilnya adalah 25 menit. Jadi perbedaan waktu menggunakan motor dengan kendaraan umum yaitu sekitar 25 menit ya nak ya. Oke, sampai sini paham tuh mana ustazah? Kalau sudah ataupun kalau belum boleh bertanya sama ustazah ya nak ya. Kalau sudah maka coba silakan anak ustazah berlatih soal pada halaman 204 sampai dengan 207. Di sana ada 10 soal ya nak ya. 5 soal itu pengoperasian penjumlahan dengan cara menambahkan. Tetapi pada soal nomor 6 sampai nomor 10 itu dengan cara pengurangan ya nak ya. Jadi kuncinya anak ustazah dalam mengerjakan soal ini, anak ustazah mesti menjumlahkan yang satuan waktunya sama. Misal 7 jam ditambah 2 jam. Jadi kita tambahkan dulu yang satuan jam. Setelah itu baru di satuan menitnya. Jadi harus menyamakan dulu satuan waktunya untuk dijumlahkan ataupun dikurangkan ya nak ya. Oke, selanjutnya silakan dikerjakan anak ustazah. Insya Allah anak ustazah bisa mengerjakannya. Oke. Selanjutnya, kekuasaan Tuhan sangat luar biasa. Tahukah anak ustazah posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi itu yang seperti apa nak? Ya, posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap, masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya. Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Pernahkah anak ustazah membantu ibu menjemur pakaian atau membantu ibu melipat pakaian setelah kering? Oke, pernah tidak anak ustazah? Insya Allah pernah ya nak ya. Kemudian lipatlah aneka jenis pakaian atau perlengkapan yang berbahan kain yang tersedia. Berlatihlah terus agar anak ustazah bisa lebih rapi lagi dalam melipat pakaian. Nah, berikut ini anak ustazah diminta untuk dapat melipat pakaian dengan rapi. Kemudian berilah tanda centang jika sudah dapat. Nah, anak ustazah, di sini ada gambar baju kaos, kemudian sejadah, ada handuk dan juga celana pendek.
Jadi anak ustazah tinggal menuliskan jenis pakaian perlengkapan bahan kain di bawah ini sesuai dengan gambar ya nak ya. Kemudian beri centang jikalau anak ustazah sudah bisa melipat baju kaos, atau misalkan belum bisa melipat, silakan dicentang di tempat kolom yang belum dapat melipat. Seperti itu ya nak ya. Oke, alhamdulillah, barakallahu fiik ya anak ustazah. Syukron atas pembelajaran hari ini, semoga berkah dan anak ustazah semakin lebih paham lagi. Oke, dadah anak ustazah. Wassalamualaikum.